Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sekalian. Nah, khususnya para penggiat ilmu falak, saya ingin berbagi sedikit tentang cerita pengalaman dalam menginovasi instrumen ilmu falak. Jadi dari pengalaman saya ini mungkin kita bisa belajar sedikit tentang bagaimana kita harus bersemangat ya untuk menginovasi, mengembangkan instrumen ilmu falak, karena dari pengalaman kita bisa memperbaiki diri kita, semakin memacu semangat untuk belajar dan jangan sampai menyerah. Jadi beberapa instrumen ilmu falak yang telah saya kembangkan, saya inovasi, mungkin ada hal-hal baru di sana. Sebenarnya itu semua dibuat dalam waktu yang sangat singkat. Sebenarnya itu berawal dari semangat ataupun berawal dari kekecewaan juga. Semuanya berbaur menjadi satu. Di sana ada semangat, di sana ada rasa kecewa, ada rasa sedih, rasa ingin tahu, rasa penasaran. Semuanya menjadi satu yang dijadikan menjadi sebuah prinsip, yaitu saya harus bisa begitu. Jadi teman-teman sekalian yang mungkin menggeluti dunia ilmu falak, mungkin masih belajar seperti saya ini yang terus belajar, hanya ada satu kata kunci untuk belajar teman-temanku sekalian, yaitu jangan pernah Anda melihat siapa gurumu, jangan pernah kamu meremehkan siapapun yang kamu dengarkan, karena sudah tentu pasti ilmu seseorang itu tidak ada yang sama. Pasti setiap orang itu memiliki kelebihannya masing-masing. Tapi ada sedikit cerita yang mungkin pantas untuk saya bagikan, saya share kepada teman-teman untuk memacu semangat. Ini tidak hanya kepada teman-teman yang ada di pendidikan ilmu falak atau astronomi Islam, tetapi juga berlaku untuk semuanya ya. Jadi pada saat saya ingin memulai menginovasi instrumen ilmu falak ini, sebenarnya ya saya hanya memiliki ilmu, istilahnya ilmu 0% atau pemula lah istilahnya, amatiran. Meskipun selamanya kita itu masih disebut amatiran, jangan pernah mau disebut profesional. Itu awalnya ya pada saat ya kuliah S2 ya, kuliah S2 di Jawa ya, mengambil jurusan ilmu falak. Jadi pada saat itu saya ini memang sangat suka sekali ilmu falak, karena sejak dari S1 dulu ada pelajaran mata kuliah ilmu falak itu 4 SKS, yaitu yang dibawakan oleh Pak Arsyad ya, Muhammad Arsyad. Jadi beliau itu termasuk yang memotivasi ya, memberikan semangat untuk belajar ilmu falak. Tetapi apa dayanya ya, kita orang kampung seperti saya ini tidak bisa melanjutkan pendidikan S2 yang lebih tinggi ke tanah Jawa ya, karena kita harus membutuhkan biaya yang sangat banyak sekali. Singkat cerita ya, saya pergi melancong ke tanah negeri matahari terbit ya. 3 tahun di sana, alhamdulillah punya sedikit rezeki untuk bisa melanjutkan S2 ilmu falak
yang masih terngiang-ngiang beberapa tahun silam, ya kan? Jadi sebenarnya saya tidak tertarik untuk mempelajari apapun yang istilahnya berkaitan dengan apa ya, seperti apa istilahnya, hal-hal yang tidak berguna lah. Saya orangnya itu inginnya terus belajar, semua hal itu dipelajari, asalkan dia itu berguna, menarik dan unik, semua saya pelajari. Karena sebenarnya background saya itu tidak bisa dibilang hanya satu background, berlapis-lapis backgroundnya. Nah, karena saya juga dulu sekolah STM ya, dulu SMK Negeri 2 Parangselingkuhan, jurusan otomotif. Jurusan otomotif ini jurusan paling bergengsi dulu ya. Jadi istilahnya masuk SMK itu jurusan otomotif, kemudian masuk kuliah S1 itu jurusan hukum Islam. Ya udah pasti di lokal itu saya sendiri yang jurusan dari STM lainnya pesantren semua. Kemudian sudah masuk hukum Islam kan, Ahwalus Saksiyah, kemudian belajar ke Jepang ya, mengenai teknik pengecoran logam. Wah, terus belajar kren, itu alat yang hidrolik untuk mengangkat apa namanya itu, benda-benda yang berat, namanya kren di sana ya, kren pakai remote itu. Benda-benda yang beratnya itu sekitar 30 kilo, sekitar 30 ton bisa diangkatnya itu. Nah, pulang dari sana background saya kan udah beda lagi kan. Terus saya belajar S2 ilmu falak. Jadi semuanya memang harus dipelajari. Di Jepang juga saya belajar, selain belajar percetakan, belajar desain dan lain-lain sebagainya. Dan saya juga sebenarnya seorang pecinta alam ya, penggiat alam bebas. Kemudian pada akhirnya saya belajar ilmu falak ke tanah Jawa karena sudah ada sedikit rezeki tadi dari hasil dari belajar ataupun magang di Jepang. Pulang dari Jepang saya nikah, kemudian langsung ngambil S2. Nah, makanya bisa istilahnya ambil S2 karena itu ya. Karena menurut saya siapapun bisa mengambil S2, S3 apabila ada uangnya ya. Karena kalau kita mau belajar, mau sekolah lanjut, itu harus ada uang. Karena perbedaan dari S2, S1 itu, S3 itu sebenarnya ya sama aja itu. Tinggal lagi yang ini belum ada rezekinya mungkin teman-teman yang lain kan. Jadi sebenarnya walaupun di S2, S3 ya sama aja. Lihat aja lah yang di TV-TV itu kan sama aja itu semua. Tidak ada bedanya. Tinggal lagi dia punya titel, nah begitu aja. Kembali kita bahas ini asal maaf ya, ini melebar seperti apa, kerupuk ya. Jadi kembali lagi tadi semangat. Nah itu tadi background saya ya, supaya tidak terheran-heran kok orangnya begini ya, begitu. Kok isi kontennya ini loncat-loncat, ada tentang anak-anak, tentang apa macam-macam. Memang pikiran saya itu banyak kali apanya isinya, jadi rumit itu. Jadi kadang bikin konten ini konten itu nggak jelas kan, tapi nikmati aja lah. Selama yang saya posting itu baik ya, diterima aja lah. Oke, ini salah satu inovasi saya ya. Jadi ada sekian inovasi saya, belasan lah mungkin ya. Ada kalender 200 tahun, kalender bagaimana cara menghitung kalender dengan cepat, apa hari pasaran, bagaimana cara membuat astrolab, astrolab buatkan, bagaimana cara membuat jaya, bagaimana semua itu visual segala macam. Semua itu dimodifikasi karena teman-temanku sekalian, instrumen ilmu falak ini adalah sebuah alat yang sangat sederhana, unik,
dan punya nilai filosofis, kemudian sejarah di sana. Jadi teman-temanku sekalian, saya sebenarnya lebih tertarik untuk mempelajari dari instrumen Nufolak ini karena di sini kita bisa berkarya nyata. Kita bisa melihat bendanya. Kita bisa menunjukkan, oh ini kita bisa memegangnya, kita bisa memanfaatkannya. Tetapi kalau kita mempelajari perhitungannya, saya juga tertarik, tetapi tidak begitu tertarik. Misalnya mencari kosinus, mencari arah kiblat dengan rumus segitiga bola, algoritmanya begini. Itu menurut saya sebenarnya tidak usah dipelajari, mudah. Mudahnya di mana? Kau buka aja aplikasi, kau klik aja nama lokasimu, otomatis begitu kan. Handphone kita itu udah canggih sekali, smartphone, tinggal lah orangnya kurang smart begitu kan. Nah, mohon maaf ya, jangan tersinggung, saya orangnya suka bercanda soalnya. Nah, jadi kita itu harus memaksimalkan sesuatu. Tetapi kalau sesuatu itu sudah memberikan kita jawaban, ngapain lagi saya cari begitu kan? Tinggal lagi harus saya tahu, sekedar tahu. Nah, makanya saya lebih tertarik untuk membuat instrumen Nufolak. Bagaimana cara membuat ini, bagaimana cara membuat itu, ini segala macam, itu bisa semua dipelajari teman-temanku sekalian. Satu lagi saya berikan ya, saya berikan filosofi yang sangat berharga, yang sangat saya ingat betul, yaitu yang pernah diajarkan oleh nenek saya, almarhum Alihot Mapanggabian, tentang filosofi cerek dengan cangkir. Ini agak melebar lagi nih, mohon bersabar ya teman-teman. Jadi kita itu sebagai seorang peserta didik, sebagai seorang murid, sebagai seorang pencari ilmu, jangan pernah meremehkan orang lain. Ya, kita itu posisinya cerek dengan cangkir ini, kita harus menjadi cangkir, jangan pernah menjadi cerek ya. Kalau kamu menjadi cerek, kamu tidak akan pernah bisa menerima ilmu itu dengan maksimal. Kenapa dibuat filosofinya cerek dengan cangkir? Anda imajinasikan dalam pikiran Anda, pada saat kita menuangkan cerek ke cangkir ya, misalnya ini cangkir, cerek itu kan. Kalau cangkirnya ini lebih tinggi daripada cerek, apakah mungkin air dari cerek ini masuk ke cangkir ini? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Makanya kita harus merendah. Siapapun guru kita yang lebih muda dari kita, yang lebih junior dari kita, siapapun itu, kita harus merendah. Rendahkan dirimu, hormati dia. Apa yang disampaikannya, saring, jangan kau terima bulat-bulat. Ya, berarti tambah satu lagi saringan ya, kayak menyaring bubuk teh, berarti cerita ini cerek, ini cangkir, saring. Jangan kau lebih tinggi dari ini, biar ilmunya masuk semua ke dalam cangkir ini, supaya kalau misalnya kau lebih tinggi, airnya akan terbuang sia-sia. Ilmu itu tidak akan kamu dapatkan teman-teman sekalian. Walaupun kalian melihat saya ini sebagai seorang yang mungkin berbeda ya penampilannya, tetapi penampilan itu kan tidak memberikan apapun, menunjukkan apa yang ada di dalam kita, dalam diri kita kan. Begitupun saya belajar dari teman-teman yang lain, dari S1, bahkan yang dari anak SD saya juga belajar. Karena pada saat kita memadukan semua ilmu itu, maka akan lahir satu inovasi. Ingat, akan lahir satu inovasi. Kemudian yang kedua, pada saat kita menemukan satu inovasi, satu metode, satu ilmu, bagilah ilmumu itu. Nah, ini mirip teorinya dengan teori sedekah. Apabila kita berbagi ilmu, teman-teman sekalian, berbagi ilmu, ajarkan ilmu kepada seseorang,
maka ilmu itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Cobalah kamu praktekkan, kamu ajarkan ilmu kepada orang lain. Nanti pada saat kamu transaksi ilmu, ya, transaksi ilmu, transfer ilmu, itu nanti akan muncul itu ide baru lagi. Itu yang saya rasakan selama ini. Nah, sebenarnya saya produktifnya itu membuat instrumen itu selama 6 bulan dari nol sebenarnya kan. Selama 6 bulan itu saya sudah membuat lebih dari 10 inovasi instrumen ilmu falak. Itu pada saat saya kerjakan satu, timbul ide lagi, bahkan saya tidak bisa menampung semua ide itu. Seperti antri membeli minyak goreng begitu kan, atau membeli solar, antri. Ilmu itu antri terus selama kita mau membagi ilmu. Dan itu sudah saya buktikan pada saat ngambil S2 dulu kan. Itu saya buat pelatihan. Kalau membuat alat seperti ini kan tidak bisa 1 menit 2 menit, 2 jam 3 jam pun tidak bisa kan. Jadi butuh waktu 2-3 hari. Bagaimana kita membuat desain, bagaimana kita mewujudkannya menjadi benda, bagaimana kita mempraktekannya, itu butuh waktu beberapa saat. Jadi itu saya buat pelatihan waktu itu gratis kepada siapa saja yang mau datang ke kontrakan saya dulu. Gratis. Ada 3 kali atau 4 kali pelatihan saya buat itu. Tapi yang paling seriusnya itu 2 kali ya. Tapi diantara itu banyak juga yang istilahnya belajar, datang, saya ajari. Yang penting kita ikhlas membagi ilmu kita kepada dia, supaya ilmunya itu berkah, mengalir pahalanya sama kita. Itu. Kalau pahala itu ibaratnya itu menaik itu kan, kita bagi naik pahalanya. Kalau dibaginya lagi turun lagi sama kita pahalanya, itu logika. Nah, jadi waktu itu saya ajari teman-teman itu yang ada yang S1, ada juga beberapa S2 belajar ya, berlatih bersama ya. Saya sebenarnya nggak mau bilang mengajari, bukan mengajari sebenarnya, belajar bersama. Saya punya ide, saya sampaikan, orang itu apa istilahnya suka dan mau belajar dan mau mengamalkan. Dan alhamdulillah ada beberapa yang sudah pandai buatnya ya. Tetapi ini masuk ke inti ceritanya ini. Tetapi pada suatu hari yang sangat lampau, ini agak dibuat agak ada leluconnya ya, biar nggak seru sekali. Soalnya puasa saya ini baru jam tengah 10 ini aja udah capek bicara ini. Mau berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Nah, pada suatu hari yang diinginkan adalah saya sebelum pada suatu hari yang diinginkan ini, saya mundur ke belakang sedikit ya. Oke. Jadi teman-teman, saya sebenarnya memulai belajar membuat instrumen falak ini bukan sendiri-sendiri, maunya bareng-bareng. Nah, kalau bareng-bareng itu seperti kata Pak Jokowi kan gotong royong, kata Ibu Megawati gotong royong kan. Indonesia harus bergotong royong supaya lebih cepat kerjanya gitu kan. Nah, kata Ustadz yang viral itu patungan gitu kan, yang mengumpulkan uang itu kan, patungan gitu. Jadi sebaiknya begitu ya, bersama-sama mengumpulkan ide, jadikan satu, belajar bersama. Saya kan waktu itu ilmunya kan 0 rupiah, ya kan 0 rupiah, kayak di galon 0, dimulai dari 0 gitu kan, 0%. Jadi saya tanya lah senior-senior saya tanya lah dosen-dosen, saya tanya lah orang-orang yang tahu, yang kira-kira paham. Saya datangi lagi kosnya, saya SMS. Tahu kau hasilnya apa? 7 orang lah yang saya tanya itu, ahli-ahlinya itu. Mungkin lebih ya. Saya
saya ingin belajar, saya ingin mengamalkan apa itu ciri, apa itu cangkir, saya ingin menjadi cangkir, tolong berikan saya ilmu, gitu kan. Tetapi itulah, tidak ada buah daripada usaha tersebut. Tapi saya yakin tidak ada yang sia-sia juga, karena setiap usaha itu pasti ada hasil yang mungkin buahnya itu beda. Misalnya kan kita menanam pisang kan, bisa pisang itu rupanya berbuah durian. Nah, inilah saya tanam pisang berbuah durian. Untung saya kan duriannya pun durian montong. Saya tanya ini, saya tanya itu, semuanya tidak ada yang mau berbagi ilmu. Tegas-tegas saja lah ya, tidak ada yang berbagi ilmu. Kok pelit-pelit kali orang ini ilmu ya, saya pikir. Kok pelit kali orang itu. Padahal kalau berbagi ilmu itu akan menambah ilmu. Yakinlah, tidak akan berkurang. Kau tidak akan disainginya. Kau itu kayak Jupiter Jet, apa namanya itu, kecepatan bayangan itu, CS1. Tidak akan mungkin disainginya kau itu. Dari segi pahala ya, kalau ilmu mungkin. Soalnya seperti level marketing ini, multi level marketing itu yang diharapkan itu. Tapi kalau di ilmu ini memang di pahala ini terjadi seperti itu. Jadi MLM dia. Kalau kita yang membagi ilmu kan, yang di bawah kita membagi lagi terus menjadi piramid, multi level marketing. Ini multi level pahala. Oh, jadi nggak mungkin pahala kita yang pertama itu lebih sedikit daripada yang kedua kan. Itu nggak mau orang itu mengamalkannya. Bukan jawabannya nggak mau aku kawan, bukan seperti itu jawabannya. Tapi gini, nggak tahu aku, atau diam dia, atau kabur dia, pura-pura nggak tahu dia, banyak macam jawaban. Apa yang kita lakukan setelah itu? Ya alhamdulillahirobbilalamin, itu adalah salah satu bagian, salah satu cara untuk kita bersyukur. Alhamdulillahirobbilalamin. Apabila kita udah berusaha, kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, Allah akan memberikan kepada kita dalam bentuk lain. Itulah mulailah saya belajar otodidak, belajar sampai sakit kepala saya, tapi nggak mau saya minum pil botrek itu. Nah, sampai sakit kepala, belajar sendirian kayak mana cara utak-atik ini. Memang otodidak asli. Wah, belajar sendirian. Yang dibilang itu belajar sendirian, bukan saya sendiri di situ. Ada juga istri saya di situ ya. Tinggal lagi belajarnya saya sendiri kadang, karena lewat dia terinspirasi. Oh, lewat istri saya terinspirasi saya. Ada teman saya nanti apa gabung-gabung nanti kan sama orang itu, ngomong-ngomong sama teman-teman apa penggiat ilmu falak, saya curi sedikit ilmunya. Harus begitu rupanya caranya, harus cara saling mencuri ini. Walaupun ilmunya itu yang ilmu lopokopi istilahnya kan. Nah, rupanya kayak gitu ya sistem. Oh, oke lah. Awas kok ya, saya curi ilmu begitu. Karena mencuri ilmu itu boleh itu. Jadi setelah itu saya buatlah, waktu itu yang pertama ya saya buat itu lucu kali tuh. Ini nggak usah saya sebutkan siapa-siapa aja orangnya. Nah, mungkin yang merasa, yang menonton bisa lihat. Nah, jadi waktu itu saya buat suatu alat kan. Pertama-tama masih saya buat itu alat menciplak. Tetapi saya ubah lapanya, enggak persis seperti itu kan. Saya buat kira-kira yang kayak ini lah modelnya, tapi enggak seperti ini ya. Ini inovasi yang lain ini kan. Saya buat alat seperti ini, saya share lah, saya beritahu kepada teman-teman. Nah, saya punya alat ini gitu kan. Saya udah buat. Karena senangnya hati kita bisa buat alat. Wop, datanglah yang satu, dibilangnya, kamu udah minta izin belum itu buat kayak gitu? Oh, nanti dimarahin kau. Wah, gitu-gitu datang kan. Terus ada yang lain, aduh itu kan nggak boleh itu begitu begini. Aduh, nggak ada lah dukungan itu. Terus minta izin pun sama yang membuatnya itu, alat itu kan, saya bilang
Pak, saya buat alat instrumen ilmu falak seperti punya Bapak. Saya bilang, minta izin ya Pak. Oh, kalau jawabnya begitu. Oh, kalau kamu buat alat seperti itu, ya ingatlah bagian saya. Begitu kira-kira ya. Gak usah saya sebutkan orangnya. Jadi gitulah kira-kira sakit senangnya mencari ilmu itu. Memang begitu. Enggak ada itu yang mulus-mulus. Saya juga mencari ilmu ke Jawa saya, bawa uangnya, bawa uang sendiri pula itu kan. Nah, banyak teman-teman pun yang masuk jurusan ilmu falak kan kayaknya bukan karena dia suka ilmu falak ini, karena dia itu punya beasiswa di sininya. Kalau dikasih pun dia mandiri, nggak mau dia itu. Jadi yang ketiga, bagaimana kita itu mau belajar, kita itu sebenarnya harus mencintai yang kita pelajari itu. Kita harus punya bakat di situ. Tidak bisa serta-merta kita itu membuat suatu benda yang terlihat sangat istimewa padahal kita tidak mencintainya ataupun terpaksa. Tidak bisa. Jadi setelah itu saya kan jawab kepada dosen ini kan, oke lah Pak, kalau tidak boleh membuat alat seperti punya Bapak, saya tidak akan pernah buat lagi seperti itu. Chat ini kan, WhatsApp. Nah, setelah itu saya kembangkan alat-alat yang lain. Saya banyak sekali alat saya. Kemudian pada suatu hari, kembalilah pada suatu hari yang tadi, senior yang saya tanya itu, yang tidak mau memberikan ilmunya, maunya dia, tetapi agak malas dia bilangnya kan, malas dia. Apanya bilang caranya gitu, agak malas, bukan nggak mau kan. Datanglah yang senior ini. Rupanya tiba waktunya dia itu, mereka itu juga sendiri, banyak orang itu. Agak lucu bahasanya ya. Enggak, ini yang saya sengaja ini. Sebenarnya bukan itu bahasa saya. Nanti kayak kalau saya bikin tegang, segan pula kalian dengar video saya ini, kalian matikan pula videonya kan. Jadi tibalah saatnya mereka itu ingin melaksanakan sidang tesis namanya, kalau S2 kan buat tesis. Mereka ada yang membuat instrumen, ada buat ini. Sebelumnya itu kan saya udah dikenal beberapa orang lah, bisa buat alat begini, bisa buat alat begitu, itu kan punya ide buat ini. Karena ide pembuatan alat-alat saya itu memang bukan dari satu latar belakang keilmuan. Ada di situ desain, ada di situ teknik pemotongan, ada di situ ilmu falaknya, ada di situ seni. Di situ kan ada berbagai macam ilmu. Bukan saya bilang orang itu tidak punya ilmu, orang itu punya ilmu, tinggal lagi mungkin belum serius, belum terbuka auranya. Jadi mereka ingin buat alat tetapi bingung, ada kebingungannya di mana? Rupanya ada kebingungan, mereka punya ilmu mungkin ya, bukan mungkin, pasti punya ilmu, tetapi nggak tahu cara mewujudkannya. Gitu pula. Jadi orang itu udah habis pikir, istilah orang yang udah habis pikir. Masih bisanya dia berpikir, tetapi setelah udah habis pikir nggak tahu lagi entah mau ngapain dia, gitu kan. Datanglah. Ini satu orang aja dulu saya ceritakan. Ditunggunya lah saya di parkiran. Arjuna, ini pun cara mau mengaji, minta diajarin yang pun lucu kali ini. Mas, saya itu kan punya ini, mau bikin lubang-lubang begini, gimana itu? Kalau dari kayu gimana itu lah? Kalau dari akrilik gimana itu ya? Ini kok lucu kali kawan ini. Maunya dibilangnya mau ajari aku kawan, begitu apa salahnya, walaupun kau pernah
mengecewakan begitu. Nggak akan balas dendam, nggak sama kita, beda kita kawan gitu kan. Jadi dia tidak terus terang. Kenapa seperti itu? Motonya rupanya dia itu lusa udah mau sidang, alatnya belum jadi, dibuatnya alat itu nggak jadi-jadi, nggak sesuai dengan harapan, tidak bisa dibuktikan, tidak bisa dipraktekkan, jadi tidak berfungsi, tidak fungsional seperti kata Syekh itu. Oh, cara membuatnya saya bilang gampang itu kawan, yang saya bilang dibuat dari. Maaf teman-teman, tadi baterai HP-nya habis, jadi kita harus melanjutkan lagi. Tinggal sedikit lagi ya. Saya akan berusaha untuk mengefisienkan waktunya, mengefisienkan durasinya ya. Jadi saya jelaskan kepada dia bagaimana cara membuat alat seperti yang dia inginkan. Oh gampang itu kawan, saya bilang. Dibuat lubang-lubangnya dengan cara ya nggak usah dibor. Buat dia akrilik yang transparan, kemudian stikernya aja kita lubangi begitu. Jadi beliau pun ya merasa cocok ya kan dengan ide tersebut. Jadi bagaimana cara membuatnya, tolong ajari saya. Buat lubangnya gitu kan, di apa aja pakai pisau gitu. Tapi yang rapi, pelan-pelan. Jadi karena dia juga penasaran dan ingin belajar secara terpaksa mungkin ya. Tidak seperti orang yang mengamalkan filosofi cerek dengan cangkir tadi kan. Saya bilang aja, datang aja mas ke kontrakan saya, soalnya di sana ada orang yang hamalah, saya bilang kan. Jadi beliau pun datang, saya sampaikan apa yang dibutuhkan, alat-alatnya. Dari saya alat-alatnya, kamu hanya menyediakan benda-bendanya, bahan-bahannya saja. Dan beliau pun istilahnya memenuhi ya permintaan saya, membeli bahan-bahannya segala macam. Saya ajari dia bagaimana memotongnya, menggergajinya, bagaimana menempelnya dan lain-lain segala macam. Dan ide tersebut kan menjadi sebuah alat, bisa berfungsi, bisa dioperasikan. Singkat cerita teman-teman, rupanya besoknya kan beliau itu harus tesis ya, sidang tesis ya. Jadi beliau pada saat sidang itu kan saya di sana kan menyaksikan. Saya kan udah bangga ini, teman saya yang sudah saya istilahnya saya sampaikan ide saya diamalkan menjadi sebuah alat yang terlihat bagus. Dengan senang hati ya kita juga turut menyaksikan ya, dia juga bangga dengan alatnya, alatnya begini gitu kan. Jadi pada saat sidang berjalan dengan lancar, dan setelah sidang dosen pun mengapresiasi ya kan, karena memang layak diapresiasi ide beliau itu. Kemudian ditanya dosen kepadanya, mas, alatnya ini bagus nih mas, kamu sendiri yang buat ini mas? Apa jawabannya? Dia mengatakan, iya pak, saya sendiri yang buat pak. Saya pun tinggal ini aja, saya ini. Ya sudahlah gitu kan. Ya memang begitu teman-teman. Terkadang kita itu berharap seperti kita itu tidak ikhlas. Memang ini fitrahnya manusiawi ini, kecewa apabila kita tidak ikut sertakan, padahal kita punya sedikit andillah di situ. Tetapi teman-teman, ada satu yang lebih tinggi daripada ilmu, yaitu adab. Apabila ilmu itu sudah terkumpul dan tidak ada adab sebagai pendampingnya, maka ilmu itu pun tidak akan bisa digunakan. Adab itu kedudukannya sangat tinggi dalam Islam. Jadi apabila kita telah mencapai sesuatu,
Dan kita jangan pernah lupa siapa yang telah membantu kita untuk mencapai itu. Kita sampaikan. Setidaknya beliau itu mengatakan, ya Pak, saya membuat, tetapi dibantu oleh teman-teman. Buatlah teman-teman, nggak apa-apa. Biarlah saya menjadi beberapa orang, disamarkan, dibuat anonim, bantu oleh teman-teman. Itu adalah cara yang mungkin bisa menghargai dari sedikit jerih payah orang lain kepada kita. Ya, saya juga apabila menemukan alat seperti ini, membuat inovasi, saya buat sendiri, tapi saya belajar dari orang-orang yang berbaik hati, mau membaikkan ilmunya, bukan seorang yang master, bukan seorang yang dokter, bukan seorang yang sarjana, tapi semua orang saya pelajari, saya cari ilmunya, saya curi ilmunya, begitu. Karena tidak akan lepas andil daripada pemikiran orang lain di dalam pemikiran kita sendiri, kawan. Jadi apabila peristiwa tersebut Anda alami sebagai pendengar yang agak budiman, oh maaf ya, agak yang budiman ya, budiman. Marah pula kau ya kan? Apa yang Anda akan sampaikan kepada beliau? Mungkin seperti konferensi meja bundar aja ya. Diam adalah emas, satir adalah berlian. Ah, ini satir, ini satir. Toh saya tidak menyebutkan siapa orangnya kan. Dan sebenarnya peristiwa yang seperti ini, yang mirip seperti ini beberapa kali terjadi dia di masa itu, di masa pada suatu hari itu. Ada orang minta dibuatkan alat, sudah dibuatkan macam-macam lah, astagfirullahaladzim. Kita harus banyak istighfar sebenarnya. Tetapi tujuan saya buat video ini bukan untuk menyampaikan siapa saya yang mampu bagi buat diri, bukan, sama sekali bukan. Tetapi kalau saya tidak menjelaskan latar belakang saya, bagaimana Anda mendapatkan ide cerita dari video ini? Nggak mungkin dapatkan. Ya, jadi nggak usah istilahnya beranggapan lain, nggak usah. Saya pun nggak punya untung buat seperti itu, nggak punya untung sama sekali. Hanya untuk berbagi pengalaman supaya teman-teman belajar dari pengalaman saya. Ada yang paling penting untuk dipelajari, yaitu pengalaman orang lain. Kenapa? Apabila kamu hanya belajar dari pengalamanmu sendiri, apa yang kamu dapatkan 24 jam dalam satu hari? Itu pun 10 jam yang tidurnya kau kan. Tetapi apabila kita belajar dari pengalaman orang lain, kita bisa belajar 100 tahun dalam 5 menit. Ini bola lampu, apalagi buat bor ini, mesin bor. Bagaimana bisa kau belajar ini dalam satu waktu 5 menit? Tidak mungkin bisa. Menemukan dinamo, menemukan mata bor, menemukan listrik, menemukan ulir, menemukan plastik, karet, segala macam, arang dan lain-lain, segala macam yang ada di dalamnya, ide. Di sini tidak bisa hanya ide satu orang saja. Tetapi dengan pengalaman orang-orang yang punya ilmu, yang berbaik hati membagikan ilmunya, Anda bisa memiliki bor ini. Bisa. Dengan cara beli ke toko sana, toko bangunan. Bu, Pak, bor 1. Kamu udah memiliki bor ini. Dengan cara apa? Mempelajari pengalaman orang, maka terwujudlah satu dia bor. Ini obeng. Ini juga ada penemunya. Makanya saya katakan, apabila kita itu belajar, kita memanfaatkan ilmu orang lain, jangan pernah berdoa untuk dia, berterima kasih di hadapannya. Janganlah kau berterima kasih dalam hati, gak tahu orang itu. Gak tahu orang itu.
Silakan renungkan 10 detik. Oke teman-temanku sekalian, mungkin inti daripada apa yang ingin saya sampaikan pada video ini sudah tercapai. Sebenarnya masih banyak sekali yang ingin saya sampaikan yang mungkin bagi Anda tidak berguna, tetapi menurut saya ini mampu untuk memberikan Anda sedikit pengalaman, sedikit pelajaran. Dan saya juga belajar dari pengalaman semua orang, pengalaman saya sendiri. Dan jangan lupa, setiap pengalaman itu harus disaring teman-teman. Bisa jadi situ ada hal yang tidak berguna. Baik teman-temanku sekalian, karena videonya ini udah lebih dari 30 menit dan saya juga sedang berpuasa. Alhamdulillah. Saya cukupkan di sini. Buat pula angin di sini kawan-kawan, nanti masuk angin pula, kena angin agak duduk nanti kan. Udah angin agak duduk pula di situ, aduh susah juga itu. Segan pula kita menyuruhnya pergi kan. Jadi teman-temanku sekalian, ada closing statement yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang bagaimana kita menjaga ilmu, bagaimana kita mensyukuri ilmu, bagaimana kita mencari ilmu yang baru. Pesan itu ini tentunya bukan hanya untuk pendengar sekalian, tetapi yang paling penting untuk saya pribadi. Nah, itulah ucapan orang yang tidak munafik. Oh, tidak munafik, loh. Ini kan memuji diri sendiri, padahal munafik. Astagfirullah. Kita harus sering beristighfar ya. Apalagi ini puasa kan. Sebenarnya teman-teman, saya membuat logat seperti ini supaya teman-teman itu agak terhibur, supaya tidak tegang. Karena saya itu biasanya bicara tegang, ujung-ujungnya terlalu keras, kata-kata itu terlempar ke dalam dinding itu memantul, dia tidak bisa nyangkut di situ. Apabila bola itu dilempar begitu keras ke dinding, akan memantul, tidak akan lengket di situ. Tapi apabila pelan dibuat, ada teknik kan, diguling, dia akan sampai ke tujuan tanpa kembali kepada kita. Jadi saya buat seperti ini, logat khas daripada daerah saya, logat Batak ya, yang tegas lugas seperti ABC, accurate, brief and clear. Itulah bahasa Batak. Memaga bahasa Nusantara. Nanti ada pula yang bilang, bahasa aku medok, aku juga brief and clear, kata dia kan. Ini kenakannya pula pasal ITE sama kita. Banyak nanti celah untuk menjerumuskan orang sekarang ke dalam jeruji besi sana, hotel prodeo sana. Jadi teman-teman, supaya tidak tegang ya, santai aja ya. Yang penting Anda itu usahakan menjadi cangkir bila ingin mengamalkan ilmu. Cangkir dan cerek. Bila ingin mencari ilmu, jadilah cangkir. Bila ingin memberi ilmu, jadilah cerek. Kamu harus di atas, beri ke bawah, pas di lubangnya itu. Jangan kau pura-pura. Kau bilang gak ada ilmu, bilang aja begini, menurutku begini. Tetapi memang begitu. Jangan kau tutup-tutup, jangan kau sembunyikan, jangan kau tidak ikhlas. Ikhlas supaya bertambah ilmu. Oke teman-teman, yang pertama, apabila kita ingin mencari ilmu itu, yang pertama itulah filosofi cerek dan cangkir itu. Berusahalah merendah, berusahalah menghormati, berusahalah untuk menjadi orang yang siap menerima. Kemudian bersyukurlah apabila mendapatkan ilmu dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, dan amalkanlah, bersyukurlah dengan cara mengamalkannya, itulah dengan cara mengaplikasikan ilmumu. Aplikasikan dengan segera, jangan kau tunggu. Dapat ilmu langsung aplikasikan, langsung dikoreksi, diperbaiki, udah kamu kuasai. Masuk ke tahap ketiga, yaitu share ilmu.
apabila ilmumu itu bermanfaat bagi orang itu, apabila orang itu membutuhkan, apalagi orang itu meminta kepadamu langsung. Share ilmu, sisakan waktu. Kenapa? Dengan cara men-share ilmu, insya Allah ilmu kita itu akan bertambah, tidak akan dikurangi. Nggak usah kamu khawatir, kamu akan disalib ilmunya. Tidak mungkin menyalip pahala. Kenapa? Pahala ini seperti MLM, ya, multi level marketing. Kalau di sini istilahnya multi level pahala. Jadi kamu itu istilahnya di puncak men-share ilmu kepada yang di bawah men-share lagi, seperti piramid. Itu boleh. Dalam mencari ilmu semua boleh, mencuri pun boleh, MLM pun boleh. Sebenarnya itu bisnis yang haram, kan? Jadi teman-temanku sekalian, setelah di-share ilmunya, jangan kamu berhenti di situ. Kembali lagi ke mejamu belajar, kembali ilmu-ilmu yang baru. Insya Allah ilmu ataupun ide setelah kamu men-share ilmu itu akan antri seperti orang membeli minyak goreng, ya. Karena tidak semua orang ini ingin mengukus, ada juga ingin masak kerupuk sambal. Gak mungkin kerupuk sambal itu direbus ataupun dikukus, ya bu. Ada pula nanti yang tersinggung, kan? Nah, begitu. Share ilmu, ide akan antri. Tidak usah kamu tanya kenapa dia antri. Itulah urusan Allah Subhanahu wa taala, menjawab daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Kau bagi, akan diberikan samamu berlipat ganda. Kau pinjamkan, maka Allah akan berikan balas yang terbaik. Begitu. Itu setidaknya itu yang saya rasakan. Kalau kau bilang saya mengada-ngada kau lah, itu nggak usah malah, kau matikan aja videonya. Jadi teman-temanku sekalian, belajar dari pengalaman yang sedikit tadi, yang nggak sampai 7 menit ini, alias sebaliknya, ya, saya tidak ada niat untuk menyampaikan bahwasanya setelah begini dan begitu, tidak ada sama sekali. Tetapi kalau tidak saya sampaikan apa latar belakangnya, apa ide ceritanya, ya tentulah Anda tidak mengetahui, kan. Nah, jadi begitulah cara saya untuk menyampaikannya. Soalnya kenapa saya sampaikan seperti ini, ada beberapa orang yang bertanya, bagaimana begini, bagaimana begitu. Sebenarnya untuk mencari ilmu itu, teman-teman sekalian, carilah ilmu dengan sesuai dengan bakat dan kegemaran masing-masing. Jangan paksakan. Mungkin kalau di posisi saya sendiri, saya kan kalau mengambil S2 itu dengan biaya mandiri, kan. Apakah anda itu siap kalau Anda yang beasiswa mandiri mau belajar itu barang? Belum tentu, kan. Jadi masing-masing orang itu sudah memiliki bakat minatnya sendiri. Dan yakinlah setiap orang itu punya kelebihan ataupun pengetahuan yang berbeda-beda. Dan berusahalah untuk mencari ilmu dari semua orang. Dan jangan pernah kamu mencari cereh, ya. Selalulah jadi cangkir. Selalulah kamu di bawah, merendah. Dan selalu ingat bahwasanya adab lebih tinggi daripada ilmu. Oke, sekian, terima kasih teman-teman. Lama-kelamaan di sini kita bisa masuk angin. Maaf, saya bisa masuk angin. Oke, selamat menunaikan ibadah puasa. Jika ada waktu yang lain, saya akan sampaikan lagi apa pengalaman saya dalam membuat instrumen ilmu falak. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan, ataupun jika suka di like saja, jika tidak suka di unlike saja. Tekan sampai 2 kali unlike-nya. Oh, berarti hilang unlike-nya, ya. Ya, begitulah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa bi sautik amanah payah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.